Dan MJ Listener terkait dengan banjir Pati, banjir yang merendam 48 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Pati, Jawa Tengah belum ada tanda-tanda surut. Ketinggian air terus bertambah bahkan sudah mencapai 1,5 meter di titik tertentu. Akibatnya aktivitas warga lumpuh dan sejumlah warga pun terpaksa mengungsi. Pantauan dari jurnalis Media Group Network, banjir yang merendam desa Doropayung misalnya di Kecamatan Juwana Pati mencapai setinggi 1 meter lebih dan membuat aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga memilih mengungsi dan sebagian bertahan di rumah. Warga pun mengeluhkan hingga saat ini belum ada juga bantuan logistik dari pemerintah setempat. Dan seperti janji saya tadi, di Suara Plus 62 kita akan konfirmasi terkait dengan penanganan banjir di Kabupaten Pati dengan penjabat Bupati Pati, Bapak Henggar Budi Anggoro. Assalamualaikum Pak Henggar, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik Mas, selamat siang. Selamat siang Pak Ya, Henggar. ya, Pak ya Henggar, Mas. ya. Pak Henggar, ini kami mau minta kejelasan dan konfirmasi terkait dengan penanganan banjir di Pati. Jadi total desa yang terdampak banjir ini di Pati berapa banyak dan berada di wilayah kecamatan berapa banyak? Jadi begini Mas, jadi posisi terakhir, Mm-mm. terupdate, itu sebenarnya tidak hanya di 8 kecamatan, tapi totalnya ada 11 kecamatan. 11 kecamatan yang terdampak banjir. Tadi Mhm. memang benar yang kaitannya dengan Juwana, memang betul juga di situ ada beberapa desa yang terdampak. Kalau Mhm. secara keseluruhan dari jumlah desa yang terdampak, ini sudah semua kita petakan dan memang paling parah itu sebenarnya tidak hanya di sana. Kalau di Turupayung itu sebenarnya kan kondisinya kan memang kedalamannya tidak sampailah kalau yang sampai 1,5 meter itu enggak. Jadi Mhm. kalau kita berdirinya di belakang rumah yang pas ceklongan ya mungkin bisa sampai segitu. Tapi kalau di kondisi rata-rata ini kalau di Turupayung itu kisarannya kan paling 0,5 meteran lah, 0,5 meteran. Karena itu kan hanya banjir yang sifatnya bukan kayak banjir bandang yang terjadi 1 Desember kemarin. Kan tanggal 30 Betul. November kan kemarin di Pati juga ada 3 desa yang terkena banjir bandang. Mhm. Itu Mhm. pun posisinya di atas, malah bukan di bawah. Oke. Posisinya di atas itu dalam arti di daerah pegunungan, perbukitan, karena itu di Kecamatan Winong dan Kecamatan Tambak Romo. Ada 3 desa di situ dan saat ini juga sudah kita rekonstruksi. Ada rumah roboh, rumah rusak berat dan rusak ringan. Yang rumah rusak berat itu kemarin sudah kita bantu dari 3 sumber itu totalnya masing-masing rumah sudah dapat 33 juta. Yang rumah rusak berat juga kemarin sudah dapat 5 juta dan 10 juta. Kalau yang rusak ringan kemarin juga sudah kita bantu. Nah saat ini di akhir tahun per tanggal 31 Desember sampai dengan saat ini memang masih ada beberapa desa-desa yang terendam. Jadi posisi yang paling atas adalah di daerah Sukolilo. Di daerah Sukolilo itu di sana ada satu desa, Desa Kasian namanya. Mhm. Itu memang di situ posisinya kayak cekungan. Posisi dia di atas, tetapi cekungan. Nah, di cekungan ini memang kalau sudah terjadi genangan, ini biasanya nanti akan hilang itu sekitar 3-4 bulan atau bahkan bisa lebih karena memang posisinya cekungan sehingga sawah-sawah di sana kan juga sudah jadi kayak rawa-rawa posisinya saat ini. Dan di sana memang sudah ada penanganan kaitannya dengan sudah dibuat embung kasih. Tapi Mhm. sebenarnya dari sisi luasan kita akan kaji ulang. Barangkali nanti bisa dibuat semacam penanganan jangka panjangnya nanti dengan menggunakan waduk dan sebagainya. Terkait dengan pengungsi di sana, Mhm. sudah ada rumah pengungsian karena di situ kan banjir itu sudah menahun. Nah, di pihak pemerintah desa itu sudah menyiapkan rumah yang digunakan untuk menampung para pengungsi. Nah, di sana itu yang mengungsi itu ada 15 orang, 5 jiwa, 5 kakak. Ini juga sudah kita tangani, logistik sudah kita kirimkan ke sana. Mhm. Kemudian turun lagi dari situ, masih di Kecamatan Kayen, itu di situ dan Kecamatan Gabus, itu kalau Kayen ada namanya kecamatan di Desa Talun, itu kemarin sudah kita cek dan posisinya sudah turun, genangannya sudah turun. Terus kemudian yang di Gabus itu ada Desa Banjarsari dan Desa Minto Basuki, itu di situ dua-duanya mulai hari ini sudah kita dirikan dapur umum, tetapi dapur umumnya masih kita tempatkan di dinas sosial di Pati karena memang kalau kita tempatkan di lokasi nanti pada saat mobilisasi bahan mentah itu di situ juga nanti pada saat lewat ke jalan itu nanti jalannya di sana menimbulkan kayak semacam gelombang itu kan akhirnya air masuk lagi ke rumah padahal rumah kan sudah Mhm. dibersihkan. Mhm. Mhm. Nah sekarang makanya yang ke sana nanti barangnya sudah siap makan. Jadi ke sana nanti siap makan dan dapur umum ini di samping kita yang menyiapkan yang
di Dinas Sosial juga sebenarnya banyak ormas yang menyiapkan, termasuk PCNU juga siapkan dapur umum yang semuanya bisa kita gerakkan secara bersama. Tentunya nanti tinggal kita wilayah-wilayah mana yang akan kita sasar. Nah, Oke, terkait dengan tadi informasi kalau sampai di satu tempat belum ada bantuan logistik, saya kira nanti tinggal nanti kita komunikasikan. Prinsipnya kita siap, semua akan kita topang terkait dengan logistik di daerah bencana. Jadi oke, karena memang tentunya pada saat yang bersamaan ini juga yang terjadi wilayahnya itu ada 11 kecamatan. Jangan bisa bayangkan 11 betul. kecamatan itu kan juga untuk menuju ke satu tempat ke tempat yang lain itu juga pasti butuh waktu, apalagi dengan kondisi jalan yang tidak normal di beberapa tempat lah ya. Tapi tentunya semua kita inventarisir, kita sudah komunikasikan dari sampai dengan pihak kecamatan dan pihak kepala desa. Jadi harapannya nanti mereka yang segera komunikasi dengan kita, tentunya kaitannya dengan logistik, prinsip kita siap karena kaitannya dengan itu kan apapun harus kita tangani. Betul, betul. Nah, berikutnya adalah di pengungsian. Kalau banyak warga yang di tempat kayak Banjarsari, Minto Basuki, dan di tempat yang lain, itu rata-rata dia mengungsinya itu ke rumah saudaranya yang berada di tempat yang aman. Kalau di beberapa tempat yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya malah justru yang paling parah, bukan yang disebutkan jenengan yang di Doropayung tadi. Mhm. Jadi sebenarnya di kayak Minto Basuki, di Banjarsari itu parah di situ. Nah, di situ juga untuk mobilitas anak sekolah, untuk pekerja itu kita sudah menggunakan truk. Jadi sepeda motor mereka dititipkan di rumah-rumah yang tidak terdampak di pinggir jalan raya. Terus Oke. kemudian dari rumahnya mereka naik truk. Truk kita siapkan, ada truk BPBD, ada truk dari Satpol PP, itu yang kita gunakan untuk mengangkut mereka. Mhm. Tetapi secara prinsip kita yang di pemerintah Kabupaten Pati ini semuanya adalah posisi siaga. Siaga bencana dalam arti bahwa teman-teman relawan, teman-teman BPBD dan juga teman-teman instansi dari dinas-dinas di Kabupaten Pati ini semua kita gerakkan. Jadi harus semuanya kita turun ke lapangan. Itu yang kita lakukan. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan itu semua mampu meringankan beban yang ada di masyarakat. Dan mudah-mudahan ini paling tidak kaitannya dengan ketersediaan logistik ini juga mampu kita penuhi secara semuanya. Oke. Saya kira ngoten sementara Oke. informasi awal. Pak Henggar, jadi bisa saya ulang konfirmasinya bahwa sebaran banjir di Kabupaten Pati ini ada di 11 kecamatan dan Ya, ketinggian air ini bisa dikonfirmasi lagi atau bisa dikoreksi hanya 50 cm yang ada di kisaran itu. kisaran Doropayung dan kemudian Kisaran itu. juga ada beberapa kecamatan seperti di Sukolilo itu letak Di geografisnya yang membuat kemudian genangan ini Cekungan, di ya, di cekungan Desa dan Kasihan itu, betul di nggih. Desa Kasihan dan kemungkinan baru akan Sama bisa dengan yang di Desa Banjarsari dan Desa Minto Basuki. itu yang di Kecamatan Jadi Gabus ya? Kecamatan Gabus. Ini Betul. yang sebenarnya paling berdampak. Kalau di tempat yang itu kan memang kaitannya dengan luberan Sungai Sinogonggo ya. Sungai Silugonggo, Silu Silugonggo. Silugonggo. Silugonggo itu kalau di Sungai Juwana itu posisinya di atas. Oke. Silugonggo. Oke. Kalau misalkan kita lihat peta Pati berarti Silugonggo itu ada di atas, Juwana itu ada di bawah. Iya, Oke. posisi gitu. Jadi Karena itu sebenarnya kan di daerah selatan. jadi sebenarnya di Pati itu ada berapa sungai sih sebenarnya yang menjadi Gini Mas, jadi potensi sungai yang bisa menimbulkan berakibat pada banjir di sungai kan sini kan banyak. Kalau sungai besar kan sebenarnya muaranya di Sungai Juwana, itu yang iya, paling besar. betul. Kalau yang lain kan sebenarnya kan anak sungai yang Mhm. dia arahnya semuanya ke situ. Nah, kondisi di Pati ini kan sebenarnya kan karena Pati ini kan dikelilingi oleh kawasan pegunungan. Di sebelah selatan Pegunungan Kendeng, di sebelah utara Pegunungan Muria. Nah, Iya. banyak di bawah-bawah itu kan akhirnya kan jadi kayak daerah dataran yang rendah di bawah. Mhm, mhm. Ini cenderungnya kan pada saat musim hujan semua airnya kan pasti kayak semacam genangan jadinya di situ karena posisinya kayak cekungan-cekungan. Mhm. Ini yang terjadi di Pati. Oke. Jadi makanya yang di beberapa tempat memang cepat Mas begitu hujan reda langsung kering cepat. Tapi ada di beberapa catatannya di beberapa tempat itu yang tadi saya sebutkan kayak di Minto Basuki, di Banjarsari, Banjarsari dan di kemudian di Kasihan. Kasihan, Mhm. Desa Kasihan tuh bahkan sampai lama nanti dia surutnya. Mhm, Nah, mhm. ini memang kondisinya kayak cekungan di situ. Nah, Oke. tentunya ini memang kalau ke depannya memang perlu penanganan secara komprehensif saya kira. Betul, betul. Jadi seperti Karena itu. memang informasi dan banjir di Pati ini tidak hanya terjadi pada tahun ini, tapi juga di tahun sebelumnya. Pak Bupati, pejabat Bupati, Ya, dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan, kita bisa mengatakan bahwa tidak menguntungkan karena banyak sekali anak sungai yang mengarah ke
ke Pati, kemudian juga mengarah ke sungai besar yang ada di Pati, yaitu Sungai Juwana, dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pemkab Pati utamanya untuk kemudian ini tidak terjadi lagi di tahun mendatang, langkah-langkah mitigasinya seperti di Kasihan ibaratnya tadi dikatakan bahwa sudah disiapkan atau dibangunnya embung gitu kan. Tapi kalau di Ya, daerah-daerah lain di Pati, apa yang sudah ya dilakukan? Karena sebenarnya mengingat gini sekali ya lagi Mas. Pak Juwana, kondisi geografisnya tidak menguntungkan di Pati, tapi paling Ya, tidak sudah ada langkah-langkah atau ya. kedepannya seperti apa? Ya, memang yang saat ini kan kita beberapa sungai itu kan berada di ranahnya pemerintah pusat. Dalam hal Mhm. ini Balai Besar Wilayah Sungai ya BPWS. Nah, tapi tentunya kan kita tidak bisa langsung lepas begitu saja. Kita selalu komunikasikan dengan pemerintah pusat sehingga nanti penanganan secara komprehensif ini dapat dilakukan secara bersama. Siapa Mhm. berbuat apanya nanti bisa sama-sama jalan. Memang di kayak yang di sebenarnya kayak di daerah Kasihan itu sudah siapkan embung, tapi embung ini Embung. kan sebenarnya luasannya masih 2 hektar. Itu juga dulu yang bangun teman-teman BPWS. Namun demikian kan ada suatu kebijakan yang nantinya yang harapannya yang saat ini mungkin nanti saat ini sedang kita siapkan suatu telaah atau kajian ini dibangunnya suatu semacam waduk atau apa posisi di atas sehingga paling tidak ini mampu mengendalikan pada saat hujan itu air banjir semua bisa masuk ke situ. Dan di saat Mhm. kemarau itu bisa digunakan untuk pengairan sawah yang ada di bawahnya. Karena Oke. memang saat ini rata-rata sawah-sawah di Pati ini kan banyak yang tada hujan. Mhm. Sawah tada Posisinya hujan. begitu. Iya. Jadi pada saat seperti ini ya suplainya terlalu berlebih. Mhm. Itu. Jadi kan akhirnya juga sekarang ini juga tanaman padi luasan yang padi yang terendam aja sampai ratusan hektar kalau Iya. yang di padi ini Iya. posisi saat ini dan padahal satu sisi sekarang ini sudah mulai berbunga. Jadi Mhm. padinya setelah bunga kan buah itu masih hijau. Ini kan juga rawan puso ya, rawan gabuk Betul, betul. nantinya. Nah, Itu tentunya nanti kalau penanganan secara komprehensif harus dibarengi bareng. Satu, penanganan kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyiapkan suatu daerah tampungan air. Pada sisi yang lain, bagaimana kita juga harus mampu melakukan semacam normalisasi sungai. Karena kalau normalisasi sungai dengan waduk ini kan beda prinsip. Kalau betul. normalisasi sungai kan prinsipnya kan bagaimana membuang air tawar itu secepat mungkin ke laut. Iya. Tapi kalau dengan menggunakan waduk kan bagaimana menahan air tawar itu selama mungkin di darat. Mhm. Ini kan Mhm. ada dua beda konsep kan. Tapi Baik. semuanya kan harapan kita nanti bisa kita laksanakan lah ke depan. Mhm. Walaupun paling tidak kita bisa meletakkan dasar yang nantinya bisa dilanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Kalau Oke. memang kita memang di Padi butuh seperti itu. Nggak bisa kalau hanya ditangani satu sisi normalisasi saja. Karena memang kondisi saat ini juga rata-rata wilayah sungai itu di bantaran sungai ini, di daerah aliran sungai ini juga sudah banyak berdiri bangunan. Ini yang Mmm. terjadi. Mhm. Sehingga untuk pelebaran sungai juga perlu dampak sosialnya juga harus pembebasan lahan dan lain sebagainya. Ini juga tidak mudah. Iya. Tetapi paling tidak kita saat ini yang kita upayakan adalah diantaranya bagaimana kita mengembalikan fungsi sungai ini Mhm. yang untuk drainase saat hujan. Karena Mmm. memang kan saat ini kan di daerah atas itu banyak di sepanjang aliran sungai ini kan juga banyak tanaman bambu dan lain sebagainya. Sehingga pada saat hujan, pada saat debitnya naik, itu rata-rata di situ sering sampah-sampah yang dari batang bambu atau mungkin bahkan satu satu apa itu Mas, satu blok bambu itu longsor Ah sehingga hah. nyumbat di sungai. Itu yang terjadi Oh, kemarin. Kemarin oke. waktu banjir bandang Banjir itu kan bandang yang beberapa bulan lalu, Pak, ya? ya, ya Mhm. Mhm. 1 Desember. Iya, Itu 1 kan Desember, saya ingat karena itu. ada longsor terus ke Mhm. bawah aliran, terus nyangkut di pilar jembatan. Wah. Sehingga airnya kan kayak air bah langsung naik gitu Mhm. aja toh. Mhm. Nah, inilah yang terjadi. Nah, ini kan kemarin yang untuk di beberapa tempat sudah kita bersihkan dan ini juga tadi pagi dari teman-teman dari DPU juga membersihkan beberapa sampah-sampah yang nyumbat di pilar-pilar jembatan di beberapa tempat. Oke. Ini yang sudah kita lakukan. Baik, Pak Henggar, memang, begitu banyak hal yang harus dibenahi di Betul Pati. betul betul betul. Anda sendiri telah, pembangunan waduk, penampungan air, normalisasi sungai, dan ini Ya dibarengi dengan reboisasi yang jelas di atas. betul, dan juga Karena ada banyak yang beralih fungsi. betul, dan juga ada permasalahan sosial yang harus menjadi dampak karena ada banyak bangunan yang berdiri di bantaran sungai ini menjadi persoalan tersendiri. Dan yang Ya, jelas pemerintah Kabupaten Pati pun juga pada akhirnya tidak hanya bersinggungan di internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tapi juga harus pemerintah pusat ya karena harus harus turun, betul, harus turun. betul. Tadi yang disampaikan oleh Pak Henggar juga mengatakan bahwa
ini memang sebagian besar tanggung jawab dari Balai Besar Wilayah Sungai, tapi memang ada mitigasi atau infrastruktur yang harus dibangun bersama seperti waduk dan penampungan air serta normalisasi sungai. Tapi Pak Henggar, dalam waktu dekat ini sendiri kita juga Pak Henggar menyatakan bahwa baik itu relawan, BPBD dan karyawan Anda sendiri mungkin yang di Kabupaten Pati itu dalam posisi siaga untuk penanganan bencana banjir ini. Dan Betul. tadi juga Pak Henggar menyebutkan bahwa sudah komitmen ya untuk bisa mengendalikan atau bisa memberikan bantuan, tapi karena kondisinya cakupan wilayah yang terdampak itu cukup luas, 11 kecamatan ini mungkin Ya. terdampak dalam pembagian distribusinya akibat dari banjir itu sendiri ataupun juga kondisi Ya, jalan yang kadang juga informasi, karena kan informasi ini kan tentunya yang kita pegang adalah informasi dari pemerintah desa juga, kepala betul, desa segala macam. Kan yang paling valid kan kita mintanya informasi dari situ. betul. Kadang misalnya ada teman-teman media pada tanya sama ke yang terdampak secara langsung, memang kadang-kadang kan belum dapat, ini belum dapat. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak tinggal diam, tetapi tentunya kita juga bergerak. Paling tidak media pun juga bisa menjadi media untuk apa ya, Ya, bridging, menyampaikan ke kita. pesan. Pada akhirnya juga, Betul, betul. pada akhirnya Iya, juga pemerintah pusat memberikan alasan kenapa bantuan belum diterima oleh masyarakat di terdampak banjir ya, karena ada ya. faktor lokasi yang cukup luas, kemudian juga Iya, banjir dan kondisi jalan. Tapi Pak Ya, Henggar, apakah terkadang kan kita lihat prioritasnya, Mas, ya. betul prioritas? Mana yang harus ditangani duluan gitu kan, Mas. Nah, Tapi ya, Pak Henggar, kalau tadi Anda menjelaskan bahwa ada wilayah-wilayah yang memang setiap tahun itu menjadi langganan banjir seperti di Kasihan sendiri, kemudian juga di Kecamatan Kayen dan Gabus. Ini kalau di Kecamatan Kayen ini ada di Desa Talun, kemudian juga di Banjarsari dan Minta Basuki. Ini apakah ini menjadi wilayah yang prioritas untuk lebih didahulukan untuk agar tidak banjir terjadi lagi di tahun mendatang? Atau Anda sendiri punya prioritas apakah membangun waduk dulu, penampungan air, Jadi gini, atau normalisasi itu kan sungai? masih dalam satu arah sebenarnya. Kalau yang oke. saya sebutkan itu posisinya masuknya wilayah Pati Selatan lah, kalau Ya. saya nganggapnya begitu. Heeh. Karena nanti pada saat ada pembangunan yang saat ini sebenarnya embung yang berada di Sukolilo ini diperluas, diperlebar, akhirnya daya tampungnya mungkin lebih luas lagi. Akhirnya kan bisa mengendalikan kondisi banjir yang di bawahnya. Oke. Sedangkan di bawahnya itu semua yang tadi saya sebutkan, itu masih dalam satu wilayah. Dalam arti kalau di atasnya itu nanti semua ngalirnya ke yang saya sebutkan, ada di Oke. Kayen, ada di Gabus, Bagus. gitu kan. Mhm. Itu ke situ. Kalau yang kayak yang di mana Duku Seti, Tayu, Margoyoso itu semua kan berada di wilayah utara. Oke. Wilayah utara Pati. Jadi tentunya itu masuknya di Pegunungan Muria ya di sana ya, hulunya ya. Mhm. Penanganannya juga akan berbeda. Mungkin kalau yang bisa dilakukan pertama oleh yang paling mudah dari yang paling sulit, waduk, penampungan air, atau mungkin pengerukan dari ibaratnya endapan-endapan sungai itu mungkin bisa dikeruk agar kemudian volume air itu bisa tertampung di sungai-sungai itu, atau mungkin distribusi pompa air, Pak Henggar? Jadi gini, paling prioritas? yang paling pertama prioritas ya sekarang kita bagaimana penanganan yang terdampak dulu. Betul. Ini pasti penanganan pertama. Berikutnya kita kan harus siapkan ada jangka pendek, jangka menengah. Iya, sepakat. Atau mungkin siapa? Nah, sekarang jangka pendeknya kan paling efektif sebenarnya ya kaitannya dengan normalisasi. Itu paling efektif kalau jangka pendek. Tetapi kan tentu kalau pompa di sini nggak mungkin lah, karena di pompa juga mau dibuang kemana airnya gitu kan. Ya, karena itu kan karena secara alamiah ya posisi cekungan ini juga nanti hilangnya surutnya juga agak lama. Nah, tentunya yang paling efektif yaitu tadi kaitannya dengan normalisasi. Tetapi juga untuk normalisasi juga bukanlah hal yang mudah karena sungainya juga yang mengakibatkan banjir-banjir itu sebenarnya bukan sungainya besar-besar, rata-rata sungai-sungai kecil. Nah, gitulah yang jadi agak kendala kita. Tentunya itu semua kan perlu suatu telahan lagi ya, mana yang diprioritaskan di wilayah mana dulu begitu. Betul. Kami pahami amat sangat memahami kondisi geografis Anda yang tidak betul. terlalu menguntungkan, dan kami juga pahami juga terkait dengan kendala-kendala distribusi karena cakupan wilayah yang terdampak. Tapi yang mungkin bisa segera dan bisa ditanggulangi agar kemudian masyarakat di Pati tidak mendapat dampak banjir di tahun mendatang, mungkin juga harus dipikirkan agak lebih segera gitu kan, karena ini hal yang mendesak. Ya, Jangan betul. sampai kemudian Jadi sebenarnya mendesaknya banyak banget Mas, karena di satu sisi juga
jembatan-jembatan yang ada Iya, itu saat ini posisinya sudah lebih rendah daripada betul, jalan, betul. sehingga itu juga potensinya juga akhirnya menghambat aliran kan di Mhm, situ juga. mhm, Jadi mhm. kalau ditangani secara keseluruhan, secara komprehensif dalam arti jangka pendeknya ini juga saya kira tidak hanya butuh biaya kecil, pasti sangat besar. Mhm, mhm. Nah, Lagi-lagi pada akhirnya Anda memutuskan, prioritas mana yang lebih harus iya, harusnya begitu. didahulukan untuk bisa Iya. menangani banjir di Nah, Pati. tentunya kan kalau saat ini kan kejadian baru saat ini, katakanlah saya baru melayat kejadian saat ini, tentunya kan Betul, langkah apa yang harus saya lakukan kan betul, tentunya saya masih harus mengkaji lebih dulu betul, betul, dalam waktu yang singkat betul. tentunya. Itu Heeh. menjadi PR Anda sebagai Ya, pejabat bupati. apalagi ini di awal tahun anggaran. Di Betul, satu sisi awal tahun anggaran itu berarti anggaran tahun 2023 ini sudah dipatok kan dalam arti sudah dikunci. betul. Sudah tidak lagi kita bisa bergerak. Mhm. Sehingga penanganan itu paling cepat ya 2024 yang bisa saya lakukan. Kalau Di 2024 2002 ya 2024 berarti di tahun 2023 akhir, di Desember 2023 jangan sampai nih Pak, hanya karena anggaran kemudian masyarakat kena banjir lagi, nah ya, kemudian nanti tapi kan bukan karena anggaran, tapi karena kan mekanismenya kan seperti itu. betul, Kalau yang di 2023 ini semua kan sudah ditetapkan di betul. 2022 Iya, kemarin. heeh. Karena jangan sampai Eh, kemudian ketika, lahan pertanian ah, masyarakat ini terendam banjir, Anda lagi-lagi akan ya. terdampak, bencana susulan ini kerugian Ya, masyarakat dan kalaupun misalnya kita nanti mencoba mengalokasikan di mhm, perubahan mhm, anggaran juga praktis baru mulai bisa berjalan Oktober, November, Desember. baik, Kan juga sudah mulai musim itu juga. baik. Tapi Pak kemarin sebagai catatan saja, Pati itu kan bulan Juli aja ada banjir bandang loh. betul, Di Bulu Manis Lor itu. mhm, mhm, Di sana ada beberapa rumah yang hilang hanyut itu. baik, Itu posisi bulan Juli loh, bukan musim penghujan loh. mhm, mhm, Ya baik. itulah Mas, di kondisinya di sini seperti itu. Betul. Anda Ya. banyak banyak bencana atau banyak permasalahan terkait dengan bencana lingkungan yang harus Anda tanggung di pundak Anda sendiri saat menjabat Oh sebagai enggak, bupati bupati. banyak yang bantuin kok. Tapi yang jelas sekali lagi Anda memiliki banyak sumber daya yang bisa membantu Anda baik itu dari Siap, pemerintah pusat, ya. Oh pemerintah ya, provinsi maupun juga pemerintah kabupaten nggih, nggih. sendiri. Betul, betul. Dan semoga Anda juga bisa mengelola itu semua sehingga pada Ya, akhirnya masyarakat ya, tidak lagi-lagi menjadi korban ya. bencana banjir Insya yang Allah, harapan setiap kita seperti itu. betul, yang setiap tahun Ya, selalu terjadi. Sekali lagi, oke. Pak Henggar, ini ujian berat buat Anda di awal Oh, tahun 2023, wah, tapi tenang aja. semoga Ujian itu nggak ada yang berat, Mas. tapi Jalani aja. betul, semoga Ya, bisa diselesaikan dengan oke. baik dan masyarakat Oke, juga matur nuwun, matur mendukung nuwun. buat Anda. Amin, Sekali lagi terima kasih amin. telah bersama Siap, kami di Suara Plus 62 Pak Henggar matur nuwun. Budi Anggora, Siap, penjabat Bupati Pati, atas bergabung Anda bersama kami di Suara Plus 62 siap. MG Radio. Matur nuwun. Sehat-sehat selalu Pak, Siap. semangat Amin, terus amin. untuk Nuwun, bisa sama. Matur nuwun ya, mengatasi Mas. banjir sama sami-sami Siap. Pak Henggar. Sip, Baik. sip, sip.